Thomas Blin, yang diperankan Prengas Tambit, adalah seorang polisi berpangkat letnan. Thomas sendiri tergolong oknum polisi nakal yang sering menerima suap dari bandar narkoba. Bukan cuma Thomas saja yang terlibat suap, ada juga rekannya bernama Max dan seorang gadis magang bernama Naomi. Saat ini, Thomas sedang menuju rumah sakit karena ibunya meninggal dunia. Sementara di kantor, Max dan Naomi sedang panik. Komandan polisi akan datang memeriksa mereka. Masalahnya, Thomas meninggalkan barang bukti di loker miliknya. Tidak ingin kasus mereka terbongkar, Max dan Naomi merusak loker milik Thomas. Max dan Naomi lalu membuang barang bukti itu ke dalam toilet. Karena bagi mereka, polisi adalah keluarga besar yang harus saling melindungi satu sama lain. Alhasil, saat petugas internal tiba, barang bukti itu tak berhasil ditemukan. Sedangkan Thomas yang masih dalam perjalanan, mulai stres dengan keadaan. Adiknya, Agathe juga menelepon, memintanya agar segera datang ke rumah sakit. Tiba-tiba seekor anjing berada tepat di tengah jalan. Thomas terkejut, lalu banting setir. Berhasil menghindari anjing, Thomas justru nabrak lagi. Thomas menabrak seorang pria hingga meninggal. Thomas mencoba melakukan panggilan darurat. Namun saat itu, Agathe menelpon lagi. Putri Thomas, Louise, meminta agar Thomas segera datang dan membawakannya mainan. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi terlihat. Thomas semakin panik. Untung saja mobil polisi itu berbelok ke arah yang berbeda. Tidak ingin masalahnya makin bertambah, Thomas memutuskan untuk memasukkan mayat pria malang itu ke dalam bagasi mobilnya. Sungguh malam yang sial bagi Thomas. Di pertengahan perjalanan, lagi-lagi ia mendapat masalah. Thomas diberhentikan sekelompok polisi yang sedang razia. Thomas awalnya menolak untuk diperiksa, apalagi pangkatnya lebih tinggi dari mereka. Akan tetapi, polisi itu tidak mau peduli. Ia terus memaksa Thomas untuk keluar dari mobil. Sikap Thomas yang tak mau diperiksa membuat polisi itu curiga. Apalagi Thomas yang mengaku polisi, tak bisa menunjukkan ID-nya. Ditambah lagi kaca mobil Thomas yang rusak, membuat polisi itu makin penasaran dengan dirinya. Pada saat Thomas akan memberitahukan nomor identitasnya, polisi itu justru diam-diam membuka bagasi mobilnya. Melihat itu, Thomas langsung menyerang dan melawan para polisi itu. Hingga akhirnya, perkelahian dihentikan dengan semprotan gas air mata. Tidak dijelaskan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba para polisi itu meminta maaf dan membiarkan Thomas pergi. Max juga memberi pesan agar Thomas tidak datang ke kantor dulu, sebab masih ada petugas internal di sana. Kedatangan Thomas memang sudah dinanti-nanti, memberikannya waktu melihat ibunya terakhir kali, sebelum petugas menutup peti mati. Sementara Max mengirim pesan lagi. Ia memberitahukan bahwa petugas mengetahui lokasi Thomas. Mereka bahkan akan datang untuk memeriksa semuanya, termasuk mobil Thomas. Menghindari itu, Thomas memiliki rencana lain. Ia memasukkan mayat pria malang itu ke dalam saluran udara yang menuju ke ruangan jenazah ibunya. Lalu kembali masuk dengan membawa balon yang katanya untuk anaknya. Ketika semua petugas pergi, Thomas mulai beraksi. Balon dilepas untuk menutupi kamera CCTV. Barulah ia mulai membuka penguat pada peti mati. Akan tetapi,
Mainan tentara tadi membuat salah satu perawat yang lagi menyendiri menyadari ada sesuatu sedang terjadi. Sebab mainan tentara itu, selain bisa jalan sendiri, juga menembak setiap kali berhenti. Perawat itu kemudian menghubungi petugas keamanan. Kebetulan pada saat itu si petugas sedang asik dengan gamenya sendiri, tanpa menyadari kamera CCTV ada yang tak berfungsi. Saat itulah Thomas mulai menarik mayat pria tadi dan memasukkannya ke dalam peti mati bersama jenazah ibunya sendiri. Keesokannya, saat pemakaman, ia berjanji akan kembali. Sedangkan untuk menghapus jejaknya lagi, Thomas sengaja menabrak mobil polisi yang berpatroli, supaya ada alasan mobilnya diperbaiki. Ketika kembali ke kantor, atasannya, Komisaris Pobor, mengajak mereka untuk menangkap seorang pengedar narkoba bernama Manuel Barcelo. Komisaris Pobor juga mengungkapkan jika Barcelo ini juga menjadi incaran Interpol. Thomas terkejut melihat foto Barcelo. Ia tak menyangka Barcelo adalah buronan yang dikuburnya bersama sang ibu. Di lokasi persembunyian Barcelo, Thomas bertemu lagi dengan anjing yang hampir ditabraknya. Anjing itu menuntun Thomas ke tempat kejadian ia menabrak Barcelo. Seorang polisi bernama Bertin juga tiba. Ia datang karena mendapat laporan dari seseorang bahwa di tempat itu pernah ada kejadian tabrak lari. Mayat korban dimasukkan ke dalam bagasi lalu pergi. Namun sayang sekali orang yang melapor tidak menyebutkan namanya, ungkapnya. Thomas tentu saja pura-pura seperti tak tahu apa yang terjadi. Ia sama sekali tak menyadari jika di TKP ada kamera CCTV. Ah bah, on aura peut-être quelque chose sur notre gars aussi. Malamnya, pada saat melihat rekaman, Thomas hampir saja ketahuan. Mobil dan huruf pertama pada plat dikenal oleh Max. Beruntung huruf keduanya tak terbaca sehingga Thomas bisa bernapas lega. Putain, fais chier. Saat tiba di rumah, Agathe juga mengungkapkan bahwa ia mendapat penglihatan sekejap. Dalam penglihatan itu, Agathe mengaku melihat seorang pria berbaring di sebelah ibu mereka. Thomas hanya bisa terdiam mendengar cerita adiknya. Keesokannya, Thomas dan Naomi melakukan latihan menembak. Di tempat latihan, ia mendapat panggilan telepon dari orang tak dikenal. Pria misterius itu mengaku akan melaporkan buronan yang mereka cari. Namun karena Thomas sedang latihan, ia meminta kepada pria itu agar menemui rekannya yang lain. Attendez, c'est quoi ces conneries, vous jouez à quoi là? Tiba-tiba pria itu mengaku telah melihat Barcelo. Tentu saja Thomas menganggap itu sebuah lelucon. Bagaimana mungkin orang yang sudah di dalam kubur ada yang melihatnya? Ma voiture. Situasi pun mulai tegang, apalagi setelah pria itu menanyakan kemana Thomas membawa Barcelo setelah memasukkannya ke dalam bagasi. Mendengar pertanyaan itu, Thomas langsung menutup teleponnya. Tak berhenti sampai di situ, pria misterius itu menelpon langsung ke ponsel Thomas. Tapi karena nomor tak dikenal, Thomas mengabaikan itu. Karena panggilannya diabaikan, pria misterius itu justru menelpon ke ponsel Naomi. Ia meminta agar Thomas mengangkat teleponnya. Ok, je lui dis. C'est un gars qui dit qu'il veut que tu décroches. Sambil mengangkat telepon si pria misterius, Thomas keluar menuju parkiran. Je t'en prie. Ça devient gênant là. Après tout, ta voiture a été remise à neuf, non? Ketegangan terjadi lagi. Sebuah mobil tiba-tiba datang menabraknya. Namun orang itu sepertinya tidak bermaksud membunuh Thomas. Tabrakan itu hanya sekedar peringatan saja untuk Thomas agar mau mengatakan kemana ia membawa Barcelo. Thomas yang ingin mengejar
terhalang oleh mobil Max yang tiba-tiba muncul. Agar membuat Max tidak curiga, Thomas pura-pura berperilaku seperti tak pernah terjadi apa-apa. Max mengungkapkan jika ponsel Barcelo terakhir kali aktif di dekat kubur tempat ibu Thomas dimakamkan. Max sama sekali tak curiga jika Barcelo memang dikubur bersama ibu sahabatnya. Obrolan mereka terhenti setelah Thomas mendapat panggilan telepon lagi. Allô? Thomas mengaku tak peduli jika dilaporkan. Yang pasti, mayat Barcelo tidak akan ada yang bisa menemukan, ucapnya sembari menutup teleponnya. Sepertinya Thomas mulai was-was. Ia meminta kepada penjaga agar mengecek semua mobil yang keluar masuk kantor. Tiba-tiba seseorang pria bertubuh tinggi kekar datang ke arahnya. Tanpa basa-basi, pria itu mengambil dan menutup teleponnya. Pria itu juga menampar Thomas hingga terjatuh, lalu menendangnya berkali-kali. Beruntung Max dan yang lain menghentikan pria itu. Diketahui pria itu bernama Anthony Marelli, seorang kepala polisi bagian narkotika. Dialah orang yang terus meneror Thomas. Di hadapan komisaris Pobur, Marelli mengaku bahwa ternyata ia salah orang. Ia mengira Thomas seorang pencuri. Atas kesalahpahamannya itu, Marelli meminta maaf kepada Thomas, namun Thomas lebih memilih diam. Marelli kemudian meminta izin pergi ke toilet. Naomi selaku rekan Thomas tentu saja tak terima dengan penyerangan yang dilakukan Marelli, apalagi di kantor sendiri. Naomi ingin Marelli dilaporkan saja. Komisaris Pobur justru menolak. Lebih baik jangan, kita lebih baik diam, ucapnya. Thomas yang masih kesal kemudian menyusul Marelli. Di toilet, Marelli meminta agar Thomas membawa Barcelo malam ini. Lagi-lagi Thomas mengaku tak tahu di mana Barcelo. Perkelahian pun terjadi. Meski bertubuh kecil, Thomas berhasil memukul Marelli berkali-kali hingga bersembunyi. Emosi Thomas membuatnya melakukan kesalahan fatal. Ia membuat dirinya dengan mudah dikalahkan. Thomas yang sudah kalah akhirnya bersedia menyerahkan mayat Barcelo. Thomas mendatangi makam ibunya. Ia penasaran mengapa Marelli sangat menginginkan mayat Barcelo. Thomas yakin pasti ada alasannya. Setelah mayatnya diperiksa, barulah diketahui jika di badan Barcelo ada 2 bekas tembakan. Itu artinya kematian Barcelo bukan hanya karena ditabraknya. Thomas lalu kembali ke tempat persembunyian Barcelo dengan membawa ponsel milik Barcelo yang sudah habis baterainya. Di tempat itu, ia menemukan sebuah amplop yang berisikan foto dan kertas layanan berangkas dengan keamanan pribadi. Ponsel Barcelo yang baterainya sudah diisi juga mendapatkan panggilan. Setelah dilacak, diketahui penelpon itu bernama Michael Borghi, seorang pria yang sekota dengan Barcelo. Thomas kemudian meminta Naomi untuk mengirimkan foto Borghi dan mencari posisi Borghi. Sementara Max tak sengaja melihat berita kasus tentang kecelakaan mobil. Barulah ia menyadari jika mobil Thomas sudah rusak sehari sebelum kecelakaan. Di tempat lain, Thomas mendatangi Borghi. Ia memaksa Borghi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak, maka Borghi akan mati di dalam mesin cuci. Borghi mengungkapkan jika Marelli sedang mencari kunci. Borghi juga menceritakan jika Marelli memanfaatkan posisinya di unit narkotika untuk mengambil sebagian narkoba yang disita saat penggerebekan. Disitulah awal mula pertemuan Barcelo dan Marelli. Mereka mengecerkan narkoba dalam alkohol dan menjualnya kembali ke kelab pribadi. Sejak saat itu,
Jaringan Marelli berkembang setiap hari. Di Eropa bahkan Asia, semua ingin berbisnis dengannya. Akan tetapi, diam-diam Barcelo menjual narkoba ke orang Albania. Marelli yang kesal membunuh mereka. Informasi dari Borghi, kunci itu ditaruh di dalam tubuh Barcelo. Thomas lalu kembali membongkar mayat Barcelo. Baru setelah ia menemukan kunci, Max datang menodongkan pistolnya. Thomas berusaha ingin menjelaskan semuanya, namun Max tak peduli. Ia memborgol rekannya dan membawanya pergi. Bukannya dibawa ke kantor polisi, Max justru membawa Thomas ke sebuah dermaga. Setelah itu, ia menelepon seseorang untuk melakukan pertemuan. Max mengaku akan mengembalikan semua uang suap yang diterimanya. Max juga melepaskan Thomas. Itu bukan untuknya, tapi untuk anak Thomas yang masih kecil. Setelah borgol dilepas, barulah Thomas menceritakan semua yang terjadi, bahwa Marelli menjebak dan memerasnya. Belum sempat menyelesaikan ceritanya, Marelli menelepon lagi. Ia meminta Thomas agar keluar dari mobil. Pourquoi? Est-ce que toi, le lieutenant Andrade est bien à côté là? Setelah cukup jauh dari mobil, tiba-tiba sebuah kontainer jatuh menimpa mobil Max. Sedangkan Thomas hanya bisa menangis melihat rekannya terbunuh dengan tragis. Ternyata semua itu sudah bagian dari skenario Marelli. Thomas ingin mengakhiri semuanya. Ia akan menyerahkan diri dan melaporkan Marelli apapun yang terjadi. Marelli yang licik tentu saja sudah mengantisipasi. Ia mendatangi Agathe dan Louis, sehingga membuat Thomas tak berani berbicara lagi. Ia hanya bisa memohon agar putri dan adiknya tak disakiti. Thomas juga berjanji akan membawa mayat Barcelo. Cepat-cepat Thomas kembali ke rumah. Ia menemukan adik dan putrinya ternyata sudah tertidur. Namun Marelli mengirim pesan. Ia mengancam akan membunuh Agathe dan Louis jika dihianati. Marelli juga mengirim lokasi tempat Thomas harus membawa mayat Barcelo. Pourquoi si loin? C'est bien que vous alliez loin, non? Untuk menghindari sesuatu terjadi pada putri dan adiknya, Thomas meminta Agathe membawa Louis pergi meninggalkan rumah. Ia kemudian menuju kantor, mengambil bahan peledak dan menaruhnya ke dalam bungkusan mayat Barcelo. Un sale fils de pute, je te le ramène ton corps! Keesokannya, Thomas mendatangi Marelli ke lokasi yang sudah ditentukan. Mayat Barcelo dipindahkan ke mobil milik Marelli, sedangkan Thomas ingin ditembak dengan pistolnya sendiri, agar terlihat seperti bunuh diri. Thomas sudah pasrah, ia sudah tak takut mati. Ia bahkan menantang Marelli untuk menembaknya jika berani. Marelli akhirnya menurunkan senjata dan membiarkan Thomas pergi. Saat akan pergi, bom yang sudah dipasang Thomas meledak di dalam mobil Marelli. Sayangnya, Marelli belum juga mati. Perkelahian Thomas dan Marelli pun terjadi. Beruntung Thomas berhasil menembak Marelli hingga mati. Thomas lalu ditangkap polisi. Atasannya Komisaris Pobur menyelamatkan Thomas dari jeruji besi. Meski pada akhirnya Thomas mengundurkan diri dari polisi. Sedangkan Naomi sudah tidak magang lagi. Kini ia resmi jadi polisi. Thomas lalu pergi ke tempat penyimpanan berangkas pribadi. Ditemukan uang yang banyak sekali. Film sampai di sini.